Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampang rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari ini saya lagi berada di kebun timun. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya tentang melihat tanaman timun, ya, teman-teman. Nah, ada satu cerita teman saya itu kan nanam timun sama, teman-teman, jenisnya sama, cuman cara pengurusannya yang berbeda, teman-teman. Nah, dia itu nanam timun semi F1 sama kayak yang ada di belakang saya ini, nanam timun semi F1, teman-teman. Nah, di daerah saya sini kan Tasikmalaya ini semuanya kalau nanam timun, jenis timun itu jenisnya sama, semi F1. Cuman waktu itu ada teman saya yang ngalamin nanam timun dengan jenis yang sama. Nah, kalau dia kan nanam timunnya itu hampir nggak pakai bahan atau obat pupuk kimia, teman-teman. Bukan hampir, tapi nggak pernah gitu, teman-teman, nggak pernah. Soalnya mau nyoba, katanya mau nyoba nanam timun semi F1 dengan cara penyepraian, pengecoran yang berbeda, teman-teman, nggak pakai bahan kimia. Nah, waktu itu tanamannya itu bagus sekali, teman-teman, bagus sekali, lebat sekali si daunnya, pohonnya juga besar-besar, teman-teman, hampir sebesar kelingking, teman-teman, hampir sebesar kelingking. Dan bunganya juga bakal calon buah timunnya itu banyak sekali, teman-teman, banyak sekali, lebih-lebih dari sini, lebih-lebih dari sini, teman-teman, banyaknya. Kan kalau biasanya kan kalau timun itu tiap senggehnya itu ada calon bakalan buahnya kayak gini, teman-teman. Nah, tiap senggehnya kayak gini kan ada calon buahnya. Nah, ada calon buahnya tiap senggeh kayak gini ini. Nah, kalau dia itu bunganya itu tiap senggehnya itu lebih dari sini, teman-teman. Itu ada, kalau kan di sini kan tiap senggehnya kan cuman satu, kalau teman saya itu dua, bahkan tiga, teman-teman, bahkan tiga bunganya itu tiap senggehnya itu gitu, lebih dari sini, teman-teman. Nah, pohonnya juga itu nggak sebesar kayak gini, normalnya kan biasanya kayak gini, segini itu normal. Kalau teman saya itu hampir sebesar kelingking, teman-teman. Dan itunya juga apa namanya, daunnya juga hijau sekali, teman-teman, hijau sekali, nggak kayak gini kan, ini kan agak keputih-putihan, teman-teman, normalnya gitu. Nah, kalau di sini kan pakai bahan kimia, teman-teman, mau penyepraiannya, mau pupuk dasarnya, atau dari hama ulatnya, teman, dari hama yang lainnya, cacantal, atau dari yang lainnya, teman-teman. Nah, cuman di sini kalau pengecoran itu pakai organik, teman-teman, dari kotoran hewan, kotoran marmut yang udah difermentasi sama M4, atau yang lainnya, teman-teman, bisa juga pakai kotoran hewan kayak kambing atau yang lainnya, teman-teman, asalkan difermentasi dulu, dibiarin dulu, teman-teman. Nah, kembali lagi ke cerita, teman-teman. Nah, waktu itu dia kan nggak pakai jenis bahan pupuk kimia. Nah, penyepraiannya itu dia coba memfermentasi dari beberapa jenis daun yang ada di sekitarannya, teman-teman, kayak mengkudu, daun mengkudu,
kayak dari apa namanya, buat ya pokoknya bahan-bahan dari obatnya itu bahan-bahan dari alam yang nggak pernah tersentuh sama hama hama cacantal gitu teman-teman. Hama yang terbang itu kalau di sini kan namanya cacantal. Nah dia itu pakai obat yang kayak gitu teman-teman, obat dari alam teman-teman. Emang kalau dulu kan pakai obat nenek moyang kita kan, dulu kan nggak pernah ada bahan kimia, baru-baru ini ada obat bahan kimia. Nah, waktu itu kan dulu itu kan meskipun pakai obat apa namanya alternatif dengan ada yang di sekitaran kita itu pupuknya itu kan berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kan tanahnya benar-benar masih murni, masih pH-nya itu masih tinggi, masih bagus teman-teman. Beda lagi dengan sekarang. Kalau sekarang kan udah tercampur sama obat kimia itu pH-nya itu kan rata-rata itu kalau nggak diolah lagi kan cuman 4 atau 3 pH-nya itu. Nah itu teman-teman. Nah waktu itu dia itu nana apa namanya penyepraiannya, pemupukannya, pokoknya itu bahannya dari sekitaran yang ada di sekitaran dia itu. Nah bahan penyepraiannya dia itu pakai kayak kunyit, kayak lengkuas, kayak telur dari apa namanya kayak telur dari siput teman-teman, siput yang siput mas gitu ya, telurnya difermentasi sama dia. Nah udah gitu disemprotkan pakai pupuk yang udah dia olah. Nah ternyata emang berhasil dari segi pohonnya, dari segi daunnya, dan dari segi ininya apa namanya bunganya itu berhasil sekali teman-teman. Cuman keunikannya, keanehannya itu, kegagalannya itu disebut unik nih kalau sama saya sih. Soalnya dia itu udah menemukan obat dari bahan-bahan dari alam gitu teman-teman. Nah waktu itu sangat subur sekali teman-teman, bahkan melebihi dari ini kesuburannya teman-teman. Nah cuman kelemahannya itu teman-teman, sayangnya cuma nggak menjadi buah teman-teman, nggak menjadi timun, bahkan bunga semuanya teman-teman. Kalau di sini kan dinamakan itu bunga lakinya teman-teman, nggak menjadi buah, pembuahannya itu nggak ada teman-teman, nggak menjadi pembuahan. Nah dia tuh sampai kaget kok bisa kayak gini gitu, sampai semuanya bagus, pohonnya bagus, daunnya juga rimbun sekali teman-teman, rimbun sekali. Nah, waktu itu nggak pernah teman-teman ke apa namanya nggak pernah kepanen sama sekali gitu teman-teman. Ada juga yang menjadi timun itu, ada juga yang menjadi timun itu, cuman si timunnya itu keras teman-teman, keras nggak bisa dimakan. Beda dengan timun-timun yang biasa teman-teman, yang biasa. Nah itu teman-teman kegagalannya di situ. Tapi kalau dari segi pohon, dari segi bunga, atau dari segi daunnya itu sangat bagus sekali teman-teman, sungguh luar biasa teman-teman. Pohonnya aja sebesar gini teman-teman, sebesar kelingking, pokoknya juga hijau sekali, sangat rimbun sekali. Nah cuman kegagalannya di sana nggak menjadi buah, nggak menjadi timun teman-teman, nggak bisa dipanen. Nah itu makanya teman-teman, segala sesuatu itu harus diperhatikan dulu, harus sepengetahuan, nggak sekonyong-konyong kita membuat satu racikan tapi manfaatnya itu kurang teman-teman. Nah kalau kita kan tujuannya nanam timun itu kan, nanam sesuatu itu kan pingin menjadi buah atau pingin menjadi hasil. Nah cuman ya sayangnya itu mungkin nggak tahu apanya sih kelebihan dari dosis apanya, saya juga kurang tahu gitu teman-teman.
salutnya saya itu, dia itu udah menemukan satu unsur obat alami untuk membesarkan pohonnya. Gizinya itu sangat banyak sekali dan daunnya itu sangat rimbun sekali, cuma nggak menjadi timun teman-teman. Nah kalau kita kan zaman sekarang itu kan nggak terlepas dari bahan obat-obatan kimia teman-teman, cuman teman-teman juga kita juga harus memperhatikan dosisnya, kelebihan dan kekurangannya obat itu sendiri teman-teman. Jangan sampai merusak tanah, jangan sampai merusak tanaman kita sendiri teman-teman. Harus dengan dosis yang udah dosis atau campuran yang udah diperbolehkan, yang udah tertara di dalam kemasannya itu teman-teman. Harus hati-hati dalam penggunaan obat-obatan kimia teman-teman untuk tanaman kita. Jangan sampai salah-salah teman-teman, biar tanaman kita bagus, biar hasilnya juga banyak, biar semuanya tercapai teman-teman tentang tanaman yang kita tanam teman-teman. Nah itu teman-teman, makanya harus diperhatikan segala sesuatunya itu harus dengan ilmu, bukan dengan sekonyong-konyong dengan segala sesuatu itu pengen dicoba. Tapi boleh sih, bagus, itu sangat luar biasa, saya juga apresiasi. Cuman kelebihannya, kekurangannya itu kita kan harus tahu dengan ilmu teman-teman. Nggak sekonyong-konyong kita menerapkan sesuatu itu dengan tanpa ilmu teman-teman, akhirnya salah-salah hasilnya itu teman-teman. Nah itu sedikit pengalaman saya tentang tanaman timun teman-teman. Kalau di sini pakai bahan ini ya, kalau di sini pakai bahan kimia, mau penyepraiannya, mau dari untuk hamanya, untuk pembuahannya, perangsang pembuahannya itu pakai bahan kimia teman-teman. Cuman di pengecorannya di sini itu pakai pupuk alami teman-teman, pupuk alami dari kotoran hewan yang udah difermentasi. Kotoran hewan itu mau dari marmut, dari kelinci, mau dari kambing, domba atau sapi, itu bisa aja teman-teman, asalkan kita harus tahu caranya memfermentasi dulu kotoran hewan itu. Kotoran ayam juga bisa teman-teman, harus difermentasi dulu biar dingin dulu itu teman-teman. Nah segitu saja pengalaman saya tentang tanaman timun teman-teman. Kalau ada kata yang salah, ucapan, tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya pengalaman saya gitu teman-teman. Saya cuma menceritakan pengalaman saya di sini teman-teman, selama tahu tanaman timun teman-teman. Bila ada kata salah, ucapan, tingkah laku, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya cuman menghibur teman-teman, mau ngasih pengalaman sedikit ya teman-teman. Nah segitu saja yang saya ucapkan. Terima kasih kepada yang udah subscribe, comment, and like, dan selalu mengikuti channel saya, mensupport channel saya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah bagi yang belum subscribe, yang baru tahu channel saya, coba dukung channel saya supaya cepat berkembang teman-teman, supaya cepat berkembang. Bagikan, komen apa aja pemasukan bagi saya tentang channel saya sendiri teman-teman. Nah gitu teman-teman, terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mantap.